Halo semuanya, selamat datang di channelku. Nama saya Malika. Hari ini, tanggal 20 April 2024, aku mau berbagi kabar-kabar berita terkini yang menarik dan penting nih untuk kalian semua. Yuk, kita diskusi dan bagi pendapat di kolom komentar setelah menonton videonya. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga kalian ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam daftar beritanya. Menilik peruntungan zodiak buat hari ini, dimulai dengan Libra yang disarankan untuk lebih fokus pada satu agenda, sampai dengan Gemini yang memerlukan lebih banyak konsentrasi pada hal-hal yang konkret. Aquarius diingatkan agar lebih variatif dalam tindakannya, sedangkan Aries diberikan semangat untuk lebih percaya diri. Baik dalam aspek bisnis maupun relasi sosial, pesan astrologi hari ini menyediakan bimbingan bagi kita semua. Ramalan zodiak merupakan tradisi yang telah lama ada dan dipercaya oleh banyak masyarakat di dunia untuk memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun cara ini sering dilihat sebagai praktik yang lebih bersifat hiburan, banyak orang merasa mendapatkan insight untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan mereka. Secara historis, praktik meramal melalui posisi benda-benda langit ini telah digunakan sejak zaman Babylon kuno, menunjukkan bahwa keinginan manusia untuk memahami dan menduga apa yang mungkin terjadi di masa depan adalah universal. Kemiripannya dengan berita zodiak hari ini terletak pada usaha manusia untuk mencari panduan dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam ajang olahraga yang membanggakan, Timnas Indonesia U23 akan berlaga keras melawan Yordania U23. Kedua tim akan beradu strategi untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke babak selanjutnya di Piala Asia U23 2024. Indonesia membutuhkan poin untuk memastikan langkahnya ke perempat final. Pertandingannya sendiri akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, dengan semua mata tertuju pada penampilan kedua tim. Sejarah sepak bola Indonesia dipenuhi dengan momen menarik dan perjuangan tak kenal lelah. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika Indonesia berhasil masuk ke babak kualifikasi Olimpiade Tokyo pada tahun 1968, menunjukkan bahwa tim nasional memiliki potensi besar dalam kancah internasional. Saat itu, para pemain Indonesia menunjukkan semangat juang yang tinggi dan kekompakan tim yang solid. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Yordania U23 dalam Piala Asia U23 2024 adalah kelanjutan dari tradisi perjuangan dan semangat tersebut, menegaskan lagi bahwa sepak bola Indonesia selalu berpotensi membuat kejutan. Film Vina, sebelum 7 hari, telah merilis cuplikan yang memberikan sekilas cerita mengenai tragedi yang mengguncang. Cerita ini diambil dari kejadian nyata, menyoroti kehidupan Vina, korban pembunuhan dan pelecehan oleh sebuah geng motor di Cirebon. Keluarga Vina berharap film ini tidak hanya menghibur tapi juga memberikan pelajaran berharga serta mendorong kesadaran sosial. Penayangannya yang dijadwalkan pada 8 Mei 2024 diharapkan menjadi momen pengingat atas kejadian tersebut. Industri film Indonesia telah lama mengangkat kisah nyata menjadi layar lebar, menciptakan dampak sosial dan emosional yang kuat bagi penonton. Contohnya adalah film Gi yang rilis pada tahun 2005, mengisahkan kehidupan aktivis pemuda Soo Hok Gi. Seperti Vina, sebelum 7 hari, Gi juga menghadirkan cerita berdasarkan peristiwa nyata yang memberikan insight tentang sejarah dan perjuangan individu dalam konteks sosial politik Indonesia. Kedua film ini menunjukkan bagaimana sinema dapat menjadi media penting untuk refleksi dan pembelajaran dari masa lalu. Pertandingan yang sangat menegangkan di Liga Eropa berlangsung antara AS Roma melawan AC Milan. Roma berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1, mempertegas dominasinya dan membawa mereka satu langkah lebih dekat menuju juara. Pemain Gianluca Mancini tampil luar biasa, mencetak gol pembuka dan mengamankan pertahanan. Pertandingan ini dikenang tidak hanya karena kegigihan para pemain, tetapi juga drama yang terjadi sampai peluit akhir. Liga Eropa selalu dipenuhi dengan cerita menarik dan laga yang tak terlupakan. Pada tahun 2017, AS Roma sendiri pernah membuat sejarah dalam kompetisi Eropa dengan mengalahkan Barcelona dalam pertandingan yang dramatis di Liga Champions. Kemenangan ajaib tersebut mengingatkan banyak penggemar tentang keajaiban sepak bola
dan bagaimana AS Roma seringkali mampu melampaui ekspektasi dalam situasi yang menantang. Pertandingan melawan AC Milan di Liga Eropa ini menunjukkan bahwa AS Roma memiliki mental juara, mengulangi sejarah dalam menghadapi tantangan besar. Timnas Indonesia U23 berhasil membuktikan kualitasnya dengan mengalahkan Australia dalam pertandingan yang penuh gengsi di Piala Asia U23. Keberhasilan ini tak hanya menambah semangat tetapi juga membuat timnas Vietnam yang memiliki persaingan sengit mengakui ketangguhan Indonesia. Netizen Vietnam bahkan menyarankan tim mereka untuk belajar dari permainan timnas Indonesia. Kemenangan ini menandakan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional. Pada tahun 1996, Timnas Indonesia U23 membuat sejarah dengan menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya, menunjukkan kepada kawasan Asia Tenggara bahwa Indonesia adalah kekuatan sepak bola yang harus diperhitungkan. Kemenangan tersebut membuka era baru dalam sepak bola Indonesia, menginspirasi generasi berikutnya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia di Piala Asia U23 2024 merupakan bukti lain dari evolusi dan pertumbuhan berkelanjutan sepak bola di Indonesia, serupa dengan perjalanan mereka di masa lalu. Mendekati babak akhir grup A Piala Asia U23 2024, Indonesia tengah bersiap menghadapi Yordania dengan hati dan strategi yang teguh. Pelatih Shin Tae-yong masih menyelidiki kekuatan lawan, namun dengan 1 poin saja, Indonesia bisa memastikan posisinya di babak selanjutnya. Perjuangan ini diharapkan akan menjadi salah satu momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, mempertaruhkan strategi dan kekompakan tim. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi tantangan di ajang internasional. Di Asian Games 1962, di mana Indonesia menjadi tuan rumah, timnas sepak bola berhasil mencapai semifinal, menunjukkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Pertandingan melawan Yordania di Piala Asia U23 2024 mirip dalam hal itu, merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan dirinya sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Sama seperti di masa lalu, keberhasilan di turnamen internasional seperti ini akan sangat berarti bagi pengembangan sepak bola nasional. Di dunia manga, Jujutsu Kaisen Chapter 257 siap menampilkan adu kekuatan antara Yuji Itadori dan Ryomen Sukuna. Spoiler mengindikasikan pertarungan yang tidak hanya menyajikan aksi seru tapi juga intensitas emosional, dengan Yuji yang mungkin akan mendapat penguatan baru menjadikannya lawan sepadan bagi Sukuna. Dengan kejadian ini, konflik di Shinjuku dijanjikan menjadi lebih sengit dan menegangkan. Pecinta manga diimbau untuk tidak melewatkan chapter yang akan terbit pada 21 April 2024. Manga Naruto memberikan pengaruh besar pada dunia manga dengan cerita tentang petualangan dan pertumbuhan karakter. Pertarungan antara Naruto dan Sasuke, misalnya, tidak hanya tentang kekuatan fisik tapi juga pertarungan emosional dan ideologi. Jujutsu Kaisen, meskipun lebih baru, mengikuti tema serupa dalam narasinya, khususnya dalam pertarungan antara Yuji Itadori dan Ryomen Sukuna. Ini menunjukkan kontinuitas dalam tema manga Jepang tentang konflik dalam diri dan perjuangan melawan kegelapan, baik yang literal maupun metaforis. Kompetisi manga Jujutsu Kaisen semakin memanas dengan chapter 257, di mana Yuji Itadori berhadapan head-to-head dengan Ryomen Sukuna. Kedua karakter ini terlibat dalam duel yang tidak hanya menegangkan tapi juga penuh dengan harapan dan potensi karakter. Dengan Yuji yang tampaknya akan mendapatkan kekuatan baru, para penggemar manga ini diharapkan untuk bersiap menyaksikan pertarungan epik yang akan terjadi di Shinjuku. Pertarungan ini diperkirakan tak hanya menjadi titik balik bagi kedua karakter, tapi juga untuk alur cerita secara keseluruhan. Pertarungan epik dalam manga seringkali menjadi momen kunci yang menandai perkembangan karakter dan alur cerita. Seperti dalam Bleach, pertarungan antara Ichigo dan Aizen menyajikan puncak dari berbagai konflik dan penantian panjang, menunjukkan pertumbuhan Ichigo sebagai Soul Reaper dan dampaknya terhadap dunia sekitar. Jujutsu Kaisen mengikuti formula serupa, menggunakan pertarungan Yuji dan Sukuna untuk mengeksplorasi tema tentang kekuatan, pengorbanan, dan kegelapan dalam diri. Ini menunjukkan bagaimana pertarungan dalam manga sering lebih dari sekedar adegan aksi, mereka adalah penceritaan yang kaya dan kompleks. Para pemain Red Sparks baru-baru ini
memiliki pengalaman budaya yang kaya selama kunjungan mereka ke Jakarta. Mereka tidak hanya memakai kebaya dan menikmati musik tradisional, tapi juga mencicipi makanan khas Indonesia seperti nasi Padang dan durian. Kegiatan ini bagian dari acara pembukaan Proliga 2024, di mana mereka akan bertanding melawan Indonesia All Star. Ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kekayaan dan keanekaragaman budaya Indonesia, serta memperkuat hubungan antar pemain dan penggemar. Pada tahun 1990-an, volleyball menjadi salah satu olahraga populer di Indonesia melalui berbagai demonstrasi dan pertandingan yang membangkitkan antusiasme publik terhadap olahraga ini. Keikutsertaan tim seperti Red Sparks dalam acara pembukaan Proliga 2024 mengingatkan pada masa ketika volleyball mulai mendapat tempat dalam hati masyarakat Indonesia. Pertukaran budaya seperti ini bukan hanya tentang olahraga tapi juga mempromosikan kesadaran dan apresiasi terhadap keragaman budaya, mengingatkan kita bahwa olahraga dapat menjadi jembatan antar budaya. Kisah Kurama, biju ekor 9 yang telah lama dikenal dalam narasi Naruto, kembali membangkitkan rasa nostalgia dan antusiasme penggemar. Meski sebelumnya diceritakan telah mati, Kurama muncul kembali dalam saga Boruto, To Blue Vortex Chapter 9, tapi kali ini dalam bentuk yang lebih mini dan melalui karakter Himawari. Perubahan ini menjadi titik penting yang menyoroti kelanjutan cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya, menghubungkan masa lalu dengan masa depan dalam semesta Naruto dan Boruto. Dalam dunia manga dan anime, konsep reinkarnasi atau kepulangan karakter yang telah mati bukanlah hal yang baru. Dalam Dragon Ball, misalnya, Goku berulang kali kembali dari alam baka untuk menghadapi musuh-musuh baru, meningkatkan daya tarik cerita, dan memberikan penggemar harapan serta kejutan. Kemunculan kembali Kurama dalam Boruto mengikuti tradisi yang sama, menawarkan penggemar kesempatan untuk terhubung kembali dengan karakter lama sambil mengeksplorasi dinamika dan tantangan baru dalam dunia yang sudah mereka kenal. Ini menunjukkan bagaimana cerita-cerita populer seringkali berputar dan berkembang tanpa meninggalkan inti dari apa yang membuat mereka spesial di hati penggemar. Terima kasih telah menyimak rangkuman berita terkini dari kami. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan update berita-berita menarik lainnya. Kami akan terus memberikan informasi terbaru dan terpercaya untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.